teman-teman, selamat hari Minggu dimanapun teman-teman berada. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mendengar cerita dari Alkitab, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul ini judulnya adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Petrus, itu pembacanya ada di ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Nah, singkat ceritanya, nanti adik-adik semua bisa baca sendiri dari ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Di situ bercerita tentang Petrus. Petrus ini siapa? Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid. Jadi salah satunya namanya Petrus. Pasti sudah tahu ke-12 murid. Salah satunya namanya Petrus. Petrus ini dalam pembacaan ini, Petrus dia pergi mencari orang-orang Kristen yang pada saat itu sudah terpecah berai, yang sudah kemana-mana, tidak bersatu lagi. Jadi Petrus, murid Tuhan Yesus ini, pergi untuk mencari mereka dan mengumpulkan mereka semua. Jadi pada saat itu Petrus pergi ke suatu jemaat yang namanya itu Jemaat Lida. Jemaat Lida. Pada saat Petrus sampai di saat itu, jadi waktu itu Petrus ini diberikan kuasa oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus. Jadi Petrus bisa berbuat mujizat-mujizat. Jadi pada saat dia pergi ke kota yang namanya Lida ini, di situ dia menemukan seseorang yang bernama Enas. Enas ini adalah orang yang sudah sakit selama 8 tahun, yang sudah menderita sakit. Setelah Petrus sampai di sana, dia menyembuhkan Enas yang tadi sudah sakit selama 8 tahun ini sembuh. Setelah itu orang-orang semua mendengar berita ini, lalu mereka terkejut, mereka heran karena ada orang yang sama seperti Tuhan Yesus yang waktu itu mereka dengar dan mereka sudah pernah lihat juga, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Tapi kan Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu orang-orang itu waktu itu sudah bercerai-berai mengikut Tuhan Yesus atau orang Kristen. Setelah itu datanglah Petrus, dia menyembuhkan seorang yang tadi yang namanya Enas ini. Akhirnya semua orang yang tadi itu berkumpul karena mereka membawa berita ini dari satu orang ke yang satunya yang lagi, sampai orang semua berkumpul dan percaya bahwa mujizat Yesus itu ada, mujizat Tuhan itu ada saat ini sampai saat itu. Dan saat itu juga Petrus di kota itu, di jemaat itu yang namanya Jemaat Lida itu, dia pergi dan membangkitkan seorang perempuan. Dia melakukan satu mujizat juga di kota itu,
dia membangkitkan seorang perempuan yang namanya perempuan itu namanya Dorcas. Wanita itu namanya Dorcas. Si Dorcas ini sudah meninggal. Lalu Petrus datang, lalu Petrus membangkitkan Dorcas ini. Nah, siapa Dorcas ini? Dorcas ini adalah orang yang peduli sekali dengan orang-orang Kristen yang pada saat itu miskin atau tidak punya apa-apa, atau disebut dengan kata miskin, atau mungkin tidak punya apa-apa. Nah, Dorcas ini sangat peduli sekali dengan orang-orang ini. Nah, jadi pada saat orang-orang ini tidak punya baju atau pakaian atau celana, Dorcas ini menjahit kain dan jadi celana, baju untuk mereka kenakan atau pakai. Makanya pada saat si wanita yang namanya Dorcas ini meninggal, orang-orang merasa kehilangan karena orang yang selama ini, perempuan yang bantu mereka ini sudah meninggal. Jadi mereka sangat kehilangan sekali. Tapi ternyata Simon Petrus, murid Tuhan Yesus ini datang lalu menyembuhkan si Dorcas ini. Nah, setelah itu orang-orang banyak orang yang percaya bahwa kuasa dari Tuhan Yesus sendiri itu adalah kuasa yang nyata, yang kuasa yang ajaib dan kuasa yang sangat luar biasa. Nah, pelajaran pada saat ini untuk kita adalah Petrus walaupun diberikan kuasa yang luar biasa, tapi Petrus tidak melakukan itu untuk dirinya sendiri, melainkan dia melakukan hal-hal itu untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Jadi kita sebagai anak-anak Kristen mau melakukan apa saja, kita harus tahu itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan untuk memuliakan nama saya sendiri. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, berarti artinya kita memuliakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kehidupan, napas, kaki, tangan, sehingga kita bisa bebas melakukan apa saja yang kita mau. Untuk itu, untuk pesan untuk adik-adik semua, kalau kita mau melakukan apa saja, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membuat kita bangga, contohnya mendapat pujian dari orang lain, atau mendapat sesuatu yang bisa dibanggakan untuk kita pribadi atau untuk orang tua atau siapa saja, itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Jadi kita tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh bahwa itu adalah kekuatan kita sendiri, tapi itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Oke, itu saja cerita di hari ini, dan Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom adik-adik semua. Saatnya kita akan berdoa. Untuk itu semuanya atau yang mau ikut siaran ini boleh duduk dan lipat tangan, karena kita mau berdoa. Tunduk kepala dan tutup mata. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami semua dari pagi, siang, malam, dan sampai hari ini kami masih bisa ada, kami masih bisa bernapas karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Tuhan Yesus berkati kami, berkati orang tua kami, bapak, mama, adik, kakak, om, tante, tete, nenek, opa, oma, dan semuanya yang bersama-sama dengan kami, yang tinggal bersama-sama dengan kami dalam rumah, dan juga yang mungkin sedang berjauhan di luar rumah atau beda di luar kota. Tuhan Yesus yang Kau memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa buat virus corona, pandemi ini. Tuhan Yesus yang Kau berkati kami semua, supaya kami selalu diberkati Tuhan, dan kami selalu mendapat perlindungan dari kuasa
dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami semua yang mengikuti siaran-siaran, yang menonton siaran ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga pengasuh-pengasuh kami yang ada di Jemaat GKI Shalom Kuamalu. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, dan Tuhan Yesus berkati juga Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, Penatua, Bapak Guru Jemaat, semua kakak pengasuh, dan anak-anak sekolah minggu, mulai dari anak-anak remaja, anak-anak kelas tanggung, sampai anak-anak kelas kecil yang masih duduk di dalam bangku kelas 1, TK, PAUD, tapi juga yang masih kecil, masih bayi dan balita. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan bersama-sama berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai, dan kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.